Sudahkah kau peduli dengan mereka? Sehingga engkau begitu mudah untuk melihat mereka karena dia mulai mengingkari hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Ma'un yang dimana memiliki 7 ayat. Nanti kita akan coba bahas bersama dengan Ustadz Zamaksyari kira-kira seperti apa makna di balik surah Al-Ma'un ini. Langsung saja kita sapa Ustadz Zamaksyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini surah Al-Ma'un surah yang tergolong surah Makkiyah atau surah Madaniyah begitu, Ustadz? Boleh dijelaskan, Ustadz? Surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah. Makkiyah, oke. Artinya ini bisa kita lihat dari bagaimana surah ini membahas mengenai tanda-tanda orang yang mendustakan hari kiamat. Dan tentunya surah-surah Makkiyah itu dikenal sebagai surah yang memberikan penekanan terhadap masalah akidah dan masalah beriman kepada hari akhir. Ini bagian penting juga dari masalah-masalah akidah. Oke, baik. Nah, kalau dari judulnya sendiri, Al-Ma'un ini sebenarnya diartikan seperti apa, Ustaz? Kata Al-Ma'un ini sebenarnya diartikan sebagai barang yang biasa tersedia di rumah dan sering masyarakat atau mereka yang hidup bertetangga saling meminjamkan atau memberi tanpa perhitungan. Sama seperti misalnya garam, gula, ya. Kalau kurang di satu rumah tinggal ketok pintu tetangga, minta sedikit lah. Jadi ingin digambarkan orang yang pelit dan menahan untuk memberikan barang-barang yang biasa di-share atau dibagi bersama ini potret gambaran orang yang agamanya itu adalah dusta. Karena dia tidak tercermin bagaimana perilaku beragama yang menuntut kita menjadi pribadi yang lebih peduli dengan sesama, lebih punya rasa solidaritas sosial, tapi tak tercermin dari perilaku yang dijalankan. Oke, baik. Bahkan agama kita saja bisa dilihat dari bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan tetangga, dengan orang lain, begitu, Ustaz. Sesimpel itu juga kita sebenarnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas poin dari surah Al-Ma'un ini adalah sifat orang yang mengingkari hari pertanggungjawaban dan juga tentang orang munafik. Ini gimana gambarannya, Ustaz? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'un ini mengawali surah dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan pengakuan dari kita. Ketika Allah berkata, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Kalau diterjemahkan artinya, sudahkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Jadi Allah bertanya kepada kita, banyak orang yang dalam hidupnya mungkin ketika kita mendengar perkataannya, kita melihat atribut-atribut luarnya, tampak seperti orang yang betul-betul berkomitmen terhadap agama. Bahkan tak jarang ya ucapannya dari awal hingga akhir cerita semua tentang masalah agama. Tetapi Allah ingin katakan mereka itu ada di sekitar engkau. Mereka itu hidup bersamamu sehingga engkau begitu mudah untuk melihat mereka. Tapi tahukah engkau bahwasanya kelompok yang demikian justru hakikatnya mereka sedang mendustakan agama. Nah, ini menunjukkan kepada kita pendustaan itu dua macam. Ada pendustaan secara lisan. Ketika ada orang mengatakan sebagai contoh, saya nggak percaya Tuhan. Saya nggak percaya agama itu penting. Ini mendustakan secara lisan. Nah, kalau kita lihat, ya syukurnya di tengah umat Islam, kelompok yang pertama ini, kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan. Ya, mereka
kalau dilihat dari sisi ucapan, perkataan, pernyataan, ya mungkin semuanya mengakui. Bahkan yang tidak senang dengan agama pun di musim-musim pemilu dan sebagainya mendekat ke agama. Ya, jadi secara lisan dia nggak dustakan. Tetapi Allah katakan bentuk pendustaan kedua, dan ini tak boleh kita anggap enteng. Kenapa? Karena ini merusak agama dari dalam. Mendustakan agama dengan sikap dan perilaku. Kalau ditanya, percaya agama? Percaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ajaran agama itu betul-betul dipinggirkan. Ajaran-ajaran agama itu dianggap tak penting. Kalaupun dianggap itu cuma pelengkap, bukanlah bagian dari unsur asasi dan yang begitu dianggap urgent dalam kehidupan. Sehingga Allah katakan di sini, tahukah kau, sudahkah kau melihat mereka yang mendustakan agama? Mungkin pada tahap pertama kita menganggap pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan agama secara lisannya. Tapi ternyata tidak. Itu bisa kita lihat nantinya di penjabaran siapa sebenarnya dan bagaimana pula indikator orang yang mendustakan agama ini. Nah, maka kita akan melihat sebenarnya sama seperti iblis. Iblis, siapa yang mengatakan iblis tak beriman kepada Allah? Beriman. Dia mengaku, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam dan keturunannya. Ya, berarti dia beriman kepada Allah. Tetapi keimanannya itu tidak mendorongnya untuk berperilaku sebagaimana seharusnya perilaku seorang hamba. Begitu juga ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, kita mengatakan aku ridho menjadikan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Tapi ucapan itu sering sekali justru dibantah oleh perilaku dan sikap kita sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi concern dan perhatian dalam surah Al-Ma'un ini. Nah, ada dua makna dari kata biddin di sini. Bisa kita artikan orang-orang yang mendustakan agama sebagai pandangan hidup. Ada orang yang menganggap agama itu ya cuman urusan manusia dengan Tuhan. Tak ada hubungan agama dengan bagaimana kita menjadi individu dalam keluarga yang baik, individu dalam masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjadi individu dari umat yang terbaik. Tentunya ini semua mendustakan agama. Satu saja ajaran Islam kita dustakan, maka sesungguhnya kita sedang mendustakan ajaran Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena ajaran Islam itu paket komplit. Nggak bisa kita ambil, saya mau ambil sholatnya saja, tapi nggak mau ambil puasanya. Atau saya mau ambil hajinya saja atau umrohnya, tapi saya tinggalkan zakatnya dan lain sebagainya. Tidak. Kita tidak akan pernah merasakan dan memetik buah beragama dengan sebenarnya sampai kita melaksanakan agama secara paripurna. Maka dari itu, tahukah kau orang yang mendustakan agama bisa juga berarti dia mengambil mana yang dia suka dari agama, tapi dia meninggalkan juga sebagian yang lain. Nah, biasanya yang tebang pilih terhadap ajaran agama ini, dia milih yang menguntungkan dirinya. Kalau cerita sunnah Nabi, kok asik poligami saja, seakan-akan cuma itu sunnah Nabi, ya kan? Begitu juga cerita tentang, tapi begitu cerita sunnah yang lain, dia nggak mau kerjakan misalnya. Sebaliknya, mengingkari satu juga mengingkari yang lain. Nah, jadi ini perlu untuk kita perhatikan bahwasanya mendustakan agama itu konsekuensinya besar. Tapi bisa diartikan juga biddin di sini adalah biyaumiddin. Tahukah kau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi dalam surah Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya penguasa ya hari pembalasan. Jadi sebagian orang rusak agamanya, kenapa? Karena dia mulai mengingkari hari pembalasan. Kalau ditanya, kenapalah kita
berkomitmen untuk menjalankan agama secara paripurna, karena kita tahu dan kita sadar buah dari menerapkan Islam ini sebagai sebuah paket komplit itu akan kita petik di dunia dan di akhirat. Ya, tapi kalau orang nggak yakin akhirat itu ada, nggak yakin kebaikan yang kita dibuat di dunia, walaupun mungkin belum terbalaskan di sini, kita juga tidak akan kehilangannya nanti di akhirat, maka ini yang akan mempengaruhi sholat kita, puasa kita, silaturahmi kita, profesionalisme kerja kita. Kenapa? Karena kita nggak yakin adanya hari akhirat. Jadi dua makna ini saling melengkapi. Walaupun mendustakan hari pembalasan bagian dari ajaran agama. Ya, mendustakan agama mencakup di dalamnya mendustakan hari pembalasan. Tapi mendustakan hari pembalasan sebagai salah satu pokok keimanan dalam beragama, ini juga akan berkonsekuensi dan berdampak terhadap rusaknya pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran agama yang lain. Nah, mulai dari ayat 2, Allah mulai menjelaskan kepada kita bagaimana sih sebenarnya orang yang mendustakan hari pembalasan itu, orang yang mendustakan agama itu dengan sikap dan perilakunya. Indikator pertama Allah katakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang selalu menghardik, membentak, memarahi anak yatim. Nah, dalam terminologi Islam yang disebut dengan yatim itu adalah anak yang kehilangan ayah atau ibunya atau keduanya, sedangkan dia belum berada pada usia balik. Ya, jadi yang dianggap yatim adalah yang belum balik. Tapi kalau sudah lewat usia balik, tak lagi disebut yatim. Nah, salah satu kebutuhan utama anak yatim ini apa? Kebutuhan atas kasih sayang. Ya, mungkin yang ngasih makan ada panti asuhan. Mungkin untuk sekedar belikan baju ada donatur dan lain sebagainya. Tapi yang dibutuhkannya apa? Ketika figur orang tua dalam kehidupan seorang anak sudah hilang, ya, disinilah anak itu dianggap sebagai yatim. Karena kebutuhan yang paling utama untuk membuat dia menjadi pribadi yang seimbang secara emosional, mental, dan kejiwaan, ini juga kasih sayang. Karena kalau kita lihat indikator sehat mental adalah dia suka mencintai dan senang dicintai. Ini tanda orang sehat mentalnya. Nah, maka dari itu Islam mengajarkan pada kita betapa besar keutamaan bukan hanya kita itu membiayai anak yatim, tapi ketika seorang memberikan suatu, mengusap kepala anak yatim, mencium, menunjukkan rasa empati dan kasih sayang yang besar terhadap anak yatim, ini juga termasuk amal ibadah yang begitu luar biasa. Nah, maka dari itu, ketika seorang mengaku beragama, mengaku dia pribadi yang beriman, tapi tidak ada sedikit pun rasa iba, kasihan, atau merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari masyarakat yang mengisi kekosongan kasih sayang pada diri anak yatim, ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersangkutan walaupun pakai atribut agama, walau mungkin pakaiannya pakaian diidentikan dengan Islam, tapi selama belum tercermin pada sikap dan perilakunya, dianggap dia mendustakan ajaran Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu menghardi ini kan artinya ada suara besar di sana. Ada terkesan juga image mempermalukan anak itu. Ya, mungkin dibentak, dicemooh dengan suara besar di depan orang banyak. Tentunya ini adalah sebuah beban emosional yang begitu berat. Apalagi harus dihadapi seorang anak yatim. Padahal Nabi sendiri mengatakan, aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk nanti di surga. Menggambarkan bahwasanya agama ini memberikan apresiasi yang begitu besar untuk mereka yang peduli terhadap anak yatim. Yang kedua,
Apa indikator mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan nanti? Dikatakan juga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Nah, kalau kita ingin buat level-level amal kebaikan, amal-amal yang paling baik itu adalah kita punya uang, kita memberikan makan orang miskin. Kita berikan langsung. Atau kalaupun tak bisa, ya mungkin uangnya dari kita, tapi kita subkan ke pihak ketiga. Kalian buat acara untuk anak yatim. Kan begitu? Yang paling baik adalah memuliakan anak yatim. Undang ke rumah, kasih makan. Kalaupun tak bisa, hantarkan. Nah, tapi minimal level yang ketiga, kalaupun kita tak punya uang, kepedulian terhadap anak yatim mendorong kita apa? Minimal ikut mengajak mereka yang kita kenal, yang kita tahu punya rezeki berkelebihan, untuk kita ajak. Di situ adalah anak yatim, rezekinya agak kurang, ayolah, ya ikut bantu di sana. Walaupun mungkin dia nggak nyumbang, minimal dia nyumbang suara, nyumbang tenaga, nyumbang waktu. Ya, tentunya nggak sama yang nyumbang uang, dia langsung yang mengerjakan, nyumbang uang, dia suruh orang lain untuk menjadi tuan rumahnya, atau sekedar menyumbang. Tapi seburuk-buruknya orang yang mendustakan agama, bahkan level terendah pun dia tidak dilakukannya. Artinya kalau ditanya koneksinya, siapa kawan si Fulan? Oh, wali kota. Siapa kawannya? Oh, gubernur. Oh, siapa? Oh, ini Menteri BUMN misalnya. Atau siapa? Koneksinya yang memungkinkan dia berbuat sesuatu untuk orang-orang miskin begitu besar. Tapi jangankan memberikan dari hartanya, menjamu orang miskin secara langsung, atau minimal menjamu di tempat lain, dia tidak gunakan sesuatu yang dimilikinya itu, walaupun hanya mengajak orang. Apalagi kalau zaman sekarang, ini kan mengajak begitu mudah. Ya, berapa banyak gerakan Jumat Berkah, kasih makan untuk orang-orang, itu cukup di WA ini, WA situ, kasih nampak laporan, orang sudah ya tergugah untuk ikut serta. Tapi bagi sebagian orang justru begitu sampai WA seperti itu sudah langsung di-delete. Ya, dia tidak sambung lagi. Padahal mungkin ya apalah memforward satu pesan. Ya, itu bagian dari pertanda kita peduli. Mungkin kita tak bisa sumbang banyak-banyak, tapi minimal kita sampaikan ke tempat yang memungkinkan, terbuka peluang orang berdonasi di sana. Jadi ini kalau kita lihat bagaimana dua poin pertama ini berkaitan erat dengan aspek sosial kemasyarakatan. Ya, peduli sama anak yatim, peduli dengan orang miskin. Dan dua kelompok ini bisa dikatakan adalah kelompok yang selalu termarginalkan dalam kehidupan sosial. Ya, siapalah orang tak akan peduli dengan yang namanya anak yatim. Apalagi tengoknya anak yatim, oh belum punya suara kok katanya. Ya, atau misalnya orang miskin pun ini kan hanya di momen tertentu saja. Begitu sakit panggil orang miskin katanya, atau panggil anak yatim. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kedua kelompok ini, sesusah apapun kondisi mereka, mata masyarakat sering sekali mengabaikan apa yang sedang mereka alami, kesulitan yang sedang mereka hadapi. Nah, disinilah Allah ingin katakan, pertanda engkau beragama dengan sebenarnya, bagaimana komitmenmu terhadap anak yatim, dan bagaimana sikapmu terhadap orang-orang miskin. Sudahkah kau peduli dengan mereka? Atau jangan-jangan engkau menggunakan atribut-atribut agama sekedar untuk kepentingan duniawimu, tanpa engkau memahami ada tanggung jawab sosial, atau yang kita sebut dengan fardu kifayah. Ya, kalau ada anak yatim di sebuah tempat tidak ada yang mempedulikan, maka berdosa semua orang Islam di tempat itu. Kenapa dibiarkan anak yatim itu tanpa ada makanan yang membuat dia bertahan hidup? Kenapa dibiarkan orang miskin itu? Makanya dalam agama, orang mencuri karena kelaparan ini nggak berlaku hukum potong tangan. Kenapa? Alasan dia
nggak diantar-antar, aku jemput aja lah katanya. Walaupun yang demikian itu bukan berarti pembenaran terhadap perbuatannya, tapi ini bisa memberikan semacam gambaran kepada kita ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud ketika terbangun dan terbina jembatan hati antara yang berada dengan yang kurang berada. Ya, kalau kita fokus pada membangun jembatan layang, ya, menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, tapi kalau silaturahmi sudah putus satu persatu, ya, mornya pun bisa dicabut semua orang. Tapi jembatan hati yang kokoh, walaupun tak ada jembatan layang, ya, ikatan emosional yang kuat, inilah yang membuat, ya, kohesi sosial akan tetap terpelihara menjadi kuat, dan inilah modal persatuan, ya, dalam menghadapi berbagai problematika. Nah, problematika pada renggangnya hubungan sosial ini mungkin kita bertanya, dari mana sumbernya? Kenapa muncul ketidakpedulian, muncul sikap acuh tak acuh antara satu dengan yang lain? Ternyata Allah ingin gambarkan kepada kita dampak munculnya ketidakpedulian sosial ini berangkat dari pelaksanaan ibadah ritual yang kopong dan hampa dari esensinya. Jadi yang kata lain, kenapa ada si kaya, tetangganya miskin? Kok nggak sama sekali nggak ada bantuan? Ini ada yang salah. Walaupun nampak dia sholat 5 waktu, tapi sholatnya itu kopong. Kopong dari ruhnya sholat. Jadi nggak dimaknai begitu. Tak dimaknai. Sekitar gerakan-gerakan lahiriah, ya, ucapan-ucapan qomat kamit tanpa meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati. Maka kalau kita lihat Allah katakan, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Tentunya kita yang tahu orang sholat itu, sholat mengantarkan kita kepada kesuksesan. Qad aflahal mu'minun. Sukseslah orang-orang yang beriman. Apa ciri pertama orang sukses? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka lah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi teorinya mengatakan sholatmu baik, hidupmu pun baik. Sholatmu teratur, hidupmu pun teratur. Sholatmu itu khusyuk, kekhusyuan itu akan mengantarkanmu kepada kesuksesan. Tapi Allah ingin ingatkan, ingat wahai hambaku, ada sebagian dari mereka yang sholat, tapi yang mereka berhak dapatkan bukan pujian. Mereka berhak dapatkan bukan sanjungan. Bukan yang mereka berhak dapatkan dampak positif dari sholat, tapi justru Allah doakan mereka itu dengan kecelakaan. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh, kenapa yang sholat justru doakan dengan kecelakaan? Ternyata digambarkan di sini apa yang salah pada sholat mereka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang lalai akan esensi sholat. Sholat ya, takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Apa yang dibuat dalam rukun sholat, semuanya dikerjakan. Tapi yang hampa apa? Gak ada ruh sholat. Kalau kita kerjakan dari takbiratul ihram, berdiri, bersedekap, sampai selesai. Nah, ini semua kan namanya rukun-rukun yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Tapi di balik gerakan-gerakan sholat, jangan lupakan yang paling menentukan dari sholat adalah apa? Esensi sholat. Itulah ruh. Ruh sholat. Nah, manusia itu baru disebut manusia kalau ada jasmani, ada rohaninya. Kalau jasmani saja, nggak ada ruhnya, nggak disebut manusia. Sholat begitu juga. Disebut sholat bukan hanya karena gerakan-gerakannya, tapi karena ada ruh di dalamnya. Apa ruh sholat? Itulah khusyuk. Apa inti khusyuk? Wala zikrullahi akbar. Kau mengingat Allah, itu adalah bagian terbesar dari apa yang kau kerjakan dalam sholat. Jadi, ketika manusia terhubung dengan Allah lewat sholat, kita mengingat Allah, maka Allah akan kemudian mencurahkan rasa kasih sayang dalam hati orang-orang yang sholat. Makanya orang yang sholat khusyuk itu sangat sensitif hatinya.
sangat peka dan iba. Nah, makanya ini juga yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, kadang-kadang yang minta sedekah ini pun ada sindikat. Dan tak jarang, walaupun kadang-kadang minta sedekah bukan muslim sekalipun, tapi ketika minta sedekah berpakaian ala muslim. Pakainya apa namanya, kemudian meminta. Kenapa? Ini menunjukkan kepada kita makna psikologis. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena yang tergerak untuk menyumbang itu orang-orang yang bagus sholatnya. Jadi dia meyakinkan, oh kalau aku pakai seperti ini mungkin akan iba dia. Kan begitu? Okay. Kalau sekiranya sasarannya bukan orang yang baik sholatnya, nah untuk apa dia harus berpakaian seperti itu? Nah, untuk itu kita lihat di dalam ayat ini, Allah nggak katakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau sekiranya disebut fi sholatihim sahun, berarti setiap kali kita lalai dalam sholat. Kadang-kadang ada orang sholat terlupa dia, udah baca Fatihah atau belum tadi ya? Karena rakaat berapa ya? Atau gitu, berapa rakaat ya? Tadi sujudnya 2 kali atau sekali ya? Kalau sekiranya Allah sebutkan dalam ayat ini, alladzina hum fi sholatihim sahun, berarti setiap kita yang lalai dalam sholat itu mendapatkan doa kecaman dari Allah. Celakalah sholatmu. Kenapa? Kau lupa dalam sholat. Tapi bukan itu. Justru Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Kalau kau lupa, maka laksanakan sujud sahwi. Berarti bukan itu maksudnya. Tapi lupa akan tujuan sholat. Lupa akan hakikat sholat. Apa itu? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu hakikatnya, tujuannya adalah untuk mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Nah, jadi dengan kata lain, indikator sholat yang baik adalah sudahkah sholat kita mencegah kita berucap kata-kata yang keji, melakukan perbuatan yang keji. Sudahkah sholat kita menghalangi kita dari berbuat kemungkaran, segala sesuatu yang terlarang dalam pandangan agama dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terwujud, berarti sholat kita adalah sholat yang sebenarnya. Ini dia makna an sholatihim sahun. Nah, salah satu bentuk sholat yang layak dikecam, apa itu? Alladzina hum yura'un. Mereka itulah orang-orang yang pengen dilihat kalau sholat. Jadi sholat itu dia harapkan menjadi bagian dari pencitraan. Sholatnya kalau misalnya di sorot TV agak lama sholatnya dia. Kalau tak ada yang melihat mungkin sholat ekspres. Ya. Atau yang penting selesai. Kan begitu. Tapi begitu banyak orang melihat. Bagus sekali si fulan itu imam. Atau bagus sekali si fulan itu sholatnya. Khusyuk. Menurut orang. Walaupun dalam hatinya siapa yang tahu. Nah, maka dari itu. Sholat itu dikatakan Nabi paling berat apa? Paling berat dalam hidup itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena ini jarang mata orang melihat. Berapa banyaklah orang sholat lihat orang sholat subuh. Berapa banyak orang lihat. Tapi yang ramai itu zuhur ya, maghrib ya kan. Banyak mata melihat. Padahal semakin satu ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, maka nilainya pun berlipat ganda lebih besar. Seperti sholat tahajud. Justru di sepertiga malam terakhir itu ibarat sinyal internetnya cepat. Kenapa? Nggak banyak yang pakai. Begitu juga kita mau berdoa kepada Allah di waktu tahajud cepat sampai. Kenapa? Nggak padat jalan doa itu. Sampai kepada Allah dengan segera. Tapi kalau di waktu sibuk berdoa, kadang-kadang giliran dia. Ini dia. Maka dari itu di bagian terakhir Allah lengkapi potret gambaran mereka yang mendustakan agama, wa yamna'unal ma'un. Mereka menahan diri untuk tidak berbagi. Apa yang dibagi? Sesuatu yang biasa. Orang itu nggak perhitungan.
kalau diminta, mintalah sedikit garam, mintalah sedikit, pinjamlah ember sebentar, pinjamlah apa namanya ini dan itu. Ini segalanya yang biasa kita pinjamkan tanpa kita perhitung-hitungkan dengan orang, layak disebut ma'un. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, An-nas syuraka fi salas. Semua manusia berkongsi pada 3 hal. Berkongsi pada tiga hal. Al-ma, wan-nar, wal-milh. Kongsi air. Ya, mungkin sumur sebelah rusak, minta sedikitlah air. Kalau itu pun tak dikasih, maka keterlaluan dianggap. Ya. Kedua, minta garamlah sedikit. Ini mau masak tak ada bumbunya, habis pula belum belanja. Minta sedikit. Kita pun nggak perhitungan. Jangan bulan lalu dia berapa sendok mintanya ya. Bulan depan mau ku minta. Ini kan tentunya tak seperti itu. Begitu juga api. Ya, api biasanya kalau zaman dulu orang minta kayu bakar. Kalau begitu sekarang minta minyak sedikit lah. Mungkin kekurangan dia, kita berikan. Tanpa kita kemudian hitung-hitungan. Berapa tetes ya ku berikan kemarin. Dicatat. Tentunya kalau seorang itu bersikap pelit terhadap ma'un, maka bisa dibayangkan untuk urusan selain itu akan lebih pelit lagi. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya biasa dibagi dan di-share dengan sesama, ini minimal potret sholatnya sudah betul, beragamanya sudah mantap. Ya, makanya kalau kita perhatikan, yang paling bisa mendorong orang untuk melakukan gerakan-gerakan sosial, membantu ini, kalau dikuatkan dengan nilai-nilai agama. Orang akan semakin semangat, berwakafkah, ya, bersedekah jariahkah, ya, dan lain sebagainya. Makanya nggak berlebihan kalau kita katakan surah Al-Ma'un potret bagaimana filantropi dalam Islam. Kita disuruh untuk membantu sesama. Ya, kalau mengharapkan pemerintah selesaikan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, anak yatim, nggak akan bisa selesai. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya orang-orang yang beriman, inilah yang tentunya bisa mengurangi banyak problematika sosial ekonomi. Oke, baik. Wah, Masya Allah, ini banyak sekali ya yang poin-poin penting sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Yang menarik tadi tentang khusyuk di dalam sholat kita, Ustadz. Ini sesuatu yang nggak mudah ya, Ustadz ya. Gimana sih, Ustadz? Mungkin tipsnya begitu agar kita bisa khusyuk dalam sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita aja gitu, Ustadz. Ya, kalau khusyuk dalam sholat tentunya terpenting itu kita hadirkan tumak nina. Tumak nina artinya ketenangan. Jangan sholat kita dalam kondisi diburu sesuatu. Diburu karena lapar, diburu karena sesak misalnya, atau diburu karena ini dan itu. Jangan. Biarkan kau memulai sholat sedangkan kau tenang. Yang kedua, khusyuk berkaitan erat dengan tadabbur. Paham kita apa yang kita baca. Tahu kita makna umumnya. Makna itulah yang kemudian kita resapi. Sehingga bacaan-bacaan dalam sholat menyibukkan kita mengingat Allah, bukan disibukkan dengan hal-hal lain yang menjadi godaan syaitan. Yang ketiga, tafakkur. Ya, tafakkur artinya apa? Selama sholat bayangkan Allah di hadapanmu. Bayangkan kau sedang berada dalam titian sirat. Kalau engkau disibukkan sedikit saja, ya mungkin kita akan jatuh kepada neraka jahanam. Ini harus dihadirkan. Tumak nina, tadabbur, tafakkur. Ini 3 kunci untuk meraih khusyuk. Oke, baik. Sesuai dengan acara kita begitu ya, Ustaz ya, tadabbur Al-Quran, menyelami rahasia Al-Quran. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Ma'un sudah selesai kita bahas. Tentunya kita berharap sahabat Al-Quran juga bisa memetik ya poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Selamat Syarih. Video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.